Enggak dulu dong, lu kan dulu. Nggak apa-apa. Nah ini maksud apa sih gue, yang pengen lu tanya dari maksud gua? gue sekarang kita nanya ke saudara Fahmi. Maksud gue, lu juga maksud gue kan, lo usianya gue kan lo di atas gue nih ya kan. Setahun doang anjir. Ya udah yang penting di atas gue anjir. Oke. Nah maksud gue, bagaimana kalau misalkan lo menanggapi quarter life crisis sendiri itu seperti apa? Menanggapi atau Ya menanggapi dengan pengalaman lo mungkin atau bagaimana? ya mungkin sama kayak orang kebanyakan juga, gue bingung bla 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 bla. Tapi gue pengen cerita gini, Nan. Ada turn back point gue di mana gue tuh jadi kayak let it go gitu. Maksudnya itu bisa dibilang berdamai juga dong. Iya mungkin ya. Oke. Gimana mas? Tolong mas. Tuh kendor. Emang begitu? Emang gitu Itu bisa dibilang berdamai juga dong. Iya, jadi ini by pengalaman sih gue cerita. Gue kan pernah kuliah S2 yang tidak lulus. Gue kuliah filsafat cuy di kampus Kuning lah, tau lah lu. Depok. Itu gue pernah. Ya di situ gue belajar banyak pemikiran gitu cuy. Jadi yang tadinya gue tuh mungkin kayak lu ideologi tinggi, apa punya pakem gini. Nah kayak lu mungkin. Kayak gue sih. Mungkin ya, karena lu punya ideologi terus harus begini pemikiran lu gitu loh. Terus ketika gue belajar di situ ternyata nggak juga. Pemikiran orang tuh macem-macem dan lu boleh tuh mau menanggapi yang mana dan lu boleh kontra yang mana, yang pro yang mana. Intinya gini. Ini bukan masalah benar atau salahnya, Iya, gue setuju. Bukan salah dan benar. Yang penting yang mana yang baik dan kurang baik gitu loh. Makanya, jadi gue berpikir kalau menurut lu itu baik, ya udah jalanin. Nggak usah nambah variabel orang tua dulu deh. Intinya lu dulu. Kalau gue tuh orangnya yang memang dari gue keluar gitu loh. Maksud gue ya dari diri sendiri dulu aja gimana. Ya memang walaupun gue orangnya tuh mikirin keadaan kayak ya orang tua bla 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 bla, tapi gue pengen dari diri gue sendiri dulu gitu loh. Pokoknya intinya kalau gue hidupnya tuh life, pengennya kalau gue sekarang tuh pengen life with content gitu loh. Maksudnya hidup dengan sesuka lu gitu loh. Yang penting bermakna dengan lu berisi gitu. Makanya maksud gue apa yang disampaikan Fahmi, mungkin itu cara berdamainya Fahmi. Iya, by pengalaman dengan kuliah di sana gue. Iya. Wawasan gue langsung terbuka. Pandangan tadi gue strict bla 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 dengan aturan gue sendiri. Ternyata enggak, dunia tuh nggak order. Iya, nggak order doang, dia order and chaos gitu loh. Harus ada chaosnya juga. Itu harus seimbang gitu loh. Order and chaos ya gitu. Terlalu banyak order akan menyebabkan chaos yang nggak beraturan. Tapi kalau ada order diseimbangkan dengan chaos yang cukup, ya itu yang menurut lo. Maksud yang ideal sih. Iya, maksud gue kan kalau kita bicara ideal kan tergantung orang. Kan? Orang punya idealnya sendiri gitu. Maksud gue kalau gue bisa menggarisbawahi omongan lo, ya itu adalah cara berdamai lo. Yoi. Nah maksud gue, bagaimana sampai akhirnya lo bisa berpikir seperti itu? Itu dari kuliah itu gue belajar banyak banget di situ, walaupun cuma setahun ya. Karena gue mendapatkan hal itu. Cuman gue mau nanya, apakah sebelum lo ngambil filsafat di kampus Kuning, apakah lo punya kegelisahan atau keraguan dari diri lo sendiri? Sampai sekarang pasti punya, cuma gue ya tahu lah pasti di mana lu ada sisi terang pasti ada, karena ada sisi gelap. Maksud gue ya lu memiliki itu pasti akan ada sesuatu yang mungkin it's good for you atau not gitu loh, lu ambil aja. Berarti lebih ke ini ya, berarti kalau dulu lu punya keresahan atau kegelisahan tapi lu belum tahu cara handle-nya. Sekarang mungkin udah bisa tahu, walaupun belum. Oke. Intinya gitu sih. Menurut lo itu berdamai atau lo memecahkan solusi? Keduanya mungkin ya. Keduanya. Oke. Menarik. Soalnya kalau gue ya dengan waktu itu gue ngomong ke Ilham, Ipul juga ngomong begini. Intinya kalau gue lepas, gue nggak tahu sebenarnya gue apakah gue udah lepas dari fase quarter life crisis atau belum. Cuman
gue kayak lebih memilih untuk berdamai. Lebih berdamai sama diri gue sendiri. Ya, tapi maksud gue kayak awal tadi pasti ya dalam hati lo ada persinggungan. Ada, gue masih sama, ada. Gue juga merasakan itu. Jujur ya, gue masih ada keinginan untuk gue mengajar untuk gue mau menjadi seorang peneliti. Masih ada. Bisa kerja di LSM lagi, atau misalkan gue bisa keliling Indonesia. Bahkan itu adalah impian terbesar gue. Gue bisa keliling Indonesia, cuman gue bukan keliling Indonesia tuh bukan untuk main-main, tapi gue mencari pengalaman kali ya. Bukan pengalaman bang, gimana ya? Melihat sisi kehidupan kali ya. Enggak, mencari kebahagiaan menurut gue dong. Menurut dia tuh orang balik lagi ke kayak kalau kata orang kerja di LSM lo mencari masalah bos. Dalam artian bukan lo ribut, enggak. Tapi lo mencari masalah sosial. Itu yang gue cari dalam artian dari sisi pendidikan, ekonomi, sektor budaya, kurang lebih. Karena gue kuliah di sosiologi, gue deket sama itu. Dan memang ternyata gue senang di situ bang. Gue senang di situ. Padahal waktu gue mau ngambil kuliah sosiologi, gue ditentang sama mama gue. Karena mikirnya, lu sosiologi lu mau ngapain sih gitu kan? Cuman ya sebenarnya apa ya? Ya gue herannya gitu ya, kenapa ya, maksud gue lo kerja di Indonesia kayak apa yang gue mau itu dibayar sedikit. Sedangkan maksud gue kerjaan kayak gue gitu, ya gue bukannya sombong ya. Justru kerjaan kayak gitu tuh lo bisa menciptakan kebijakan. Iya gak sih? Iya. Sebagai anak sosial gue ngerti lah. Iya kan? Lo bisa menciptakan kebijakan. Iya. Kalau misalkan nggak ada orang-orang kayak gitu, pemerintah mau bikin kebijakan dari mana nih bos? Secara nggak langsung lu menjadi mahasiswa yang secara harfiah, yaitu agent of change. Iya, gila. Makanya bos. Parah ya? Gue juga begini nih. penting tapi dilihat tidak penting. Parah ya? Gue juga. Penting tapi tidak dilihat. Parah. Iya, nah maksud gue Kita berbobot sekali ya. Parah. maksud gue itu sebenarnya yang gue mau. Itu sebenarnya yang gue mau. Gue nggak ngelihat. Gue dalam artian bukannya dalam artian kerjaan gue tuh akan jadi kebijakan, enggak. Cuman gue pengen mencoba dari apa yang gue tahu, apa yang gue teliti. Bisa menghidupi lo. Bisa, ya itu salah satunya. Cuman maksud gue impian gue adalah bisa merubah sesuatu dari pelosok. Oke. Kalau misal gue teliti nih, mungkin lebih tepatnya lu ingin orang lain bahagia karena keberadaan lu. Kurang lebih ya. Kurang lebih gitu. Tapi dengan cara lu harus lihat mereka dulu. Iya. Soalnya gini ya. Soalnya gue pernah gue nggak pernah menganggap ada ejekan lah. Gue istilahnya cuma menganggap teman-teman gue cuma nyeletuk doang kayak gini. Kerjaan lo ngebahagiain orang nan. Kerjaan lo mensejahterakan orang, tapi lo sejahtera nggak? Gue digituin sama teman gue. Temen gue cuman senyum gitu. Gue cuman senyum gitu. Tapi sebenarnya gue bahagia. Iya. Gue bahagia waktu itu. Gue bahagia dengan kerjaan gue walaupun gue nggak bahagia dengan gaji gue. Iya. Gitu. Gaji lu seperti jeruk nipis. Iya, kurang lebih gitu. Nah, gue selalu cerita ke teman-teman gue apa yang gue impikan, apa yang gue mau. Tapi mereka kebanyakan orang menganggap kerjaan apaan sih tuh? Iya. Kerjaan apaan sih tuh? Maksud gue. Terus emang lo bisa hidup dari kerjaan kayak gitu? Terus kalau misalkan lo udah berkeluarga, lo siap ninggalin keluarga lo? Yep. Itulah yang menjadi keraguan gue. Ini gue tadi cuma pembuka doang kan gue jelasin. Cuman itulah keraguan gue. Terutama keraguan gue adalah apakah keluarga gue bisa hidup dengan gue kerja kayak gitu. Dari segi ekonomi, dari gue harus kemana-mana. Berarti kalau menurut gue lu sebenarnya udah masuk fase berikutnya kan? Sama kayak gue. Sebenarnya iya. Entah fasenya berubah atau enggak tingkat keraguan yang berubah. Masalahnya adalah bang, gue sudah salah jalan bagi gue. Iya, gue udah salah jalan. Iya, gue udah salah jalan. Udah termasuk fase kayak gue tadi. Gue sebenarnya gini. Gue sebenarnya udah tahu nih apa yang gue mau. Cuman problem gue adalah satu, gue salah jalan. Bagi ini bagi gue ya, Satu, gue udah salah jalan. Kedua, gue masih ragu yang tadi gue bilang. Kayak gitu loh. Kayak gitu akhirnya
Ya karena tadi juga gue bilang gue udah terjebak. Berarti lu kalah dengan keraguan lu sebenarnya? Kayaknya iya. Karena gini Mi, kenapa pada akhirnya gue dari LSM gue pindah ke bank? Karena ya itu gue udah mulai ragu waktu itu. Gue udah mulai ragu dengan kerjaan gue gini. Terus waktu itu emang juga ada omongan dari bini gue, dari pacar gue. Gue nanya ke pacar gue, kalau misalkan aku kerja kayak gini, kamu siap nggak kalau aku bawa? Dia bilang dia belum siap. Halalin aku bang. Karena gue nggak menyalahkan cewek gue ya. Iya, itu karena cewek gue aja. masih punya karir. Iya. Gue nggak bisa memaksakan cewek gue untuk harus ikut gue. Gue ngerti di situ. Cuman yang selalu gue pusingkan adalah apakah jadi calon kepala keluarga itu emang harus berkorban? Waktu itu gue mikir. Oh ya, apakah harus berkorban? Waktu itu gue mikir gitu Mi. Apakah gue harus mengorbankan cita-cita gue? Apakah gue harus mengorbankan impian gue? Itu waktu itu gue mikir kayak gitu kalau gue. Sampai akhirnya pas gue cabut dari bank, terus gue cerita ke bokap gue segala macem. Sampai akhirnya gue cerita juga ke teman gue yang kemarin tuh. Teman gue sebenarnya juga sama loh, Bang. Dia punya yang kemarin di Ipul, yang udah nikah. Dia sama kayak gue selalu cerita, gue selalu saling cerita sama dia karena sama fase gue sama dia. Dia kerja sama bapaknya, dia sebenarnya bukan kerja sama bapaknya sih, tapi dia nerusin bisnis bapaknya. Tapi dia punya impian. Tapi akhirnya dia milih karena dia berdamai sama dirinya sendiri dengan cara ya udah gue sekarang gue kerja kayak gini dulu, gue cari modal, nanti gue bangun sendiri. Oh, dia punya plan lah ya. Dia punya plan. Sampai akhirnya gue mencoba untuk seperti itu. Akhirnya gue tetap menumbuhkan rasa iya gue mau seperti itu. Dalam artian gue mencapai cita-cita gue, tapi mungkin dengan cara gue sendiri. Apakah itu nanti gue membangun yayasan sendiri, apakah gue membangun usaha sendiri, cuman emang ada arah kesana, pengen kesana. Ada kesana, cuman tetap gue masih punya keraguan. Dalam artian keraguannya udah beda lagi. Apakah gue bisa membahagiakan orang yang lu cinta? Itu salah satunya. Tapi yang penting bahagia yang diri lu sendiri. Itu kan dia udah, ya makanya pindah stage-nya. Gue kayak ini sih, kayak membahagiakan diri gue sendiri. Kayak apa ya? Kayak mungkin egois begitu ya, dalam artian. Ya karena kalau misalnya gue lihat ya, Nanda itu kan lebih ke dia bahagia dengan dirinya sendiri ketika orang lain bahagia dengan adanya dia. Self love-nya dia di situ. Iya, itu zona nyamannya dia tuh gitu ketika podcast kita ya. Kita bahagia kalau ada Nanda. Iya, terbantu lah. Terbantu ada Nanda. Nanda juga bahagia. Hanya Nanda yang waras. Ayolah. Ya, gua sih gitu ya. Gua akhirnya bagaimana gua bisa memecahkan quarter life crisis gue mungkin. Ya akhirnya gue berdamai sama diri gue sendiri. Gue menerima setelah gue keluar dari bank, gue udah menyadarin gue salah jalan. Akhirnya gue udah seperti ini. Gue udah ngerasa gue udah sulit gitu loh, udah sulit untuk balik lagi ke apa yang gue mau. Ya udah, gue sekarang kerja yang gue bisa dulu sekarang. Kayak kemarin gue cerita ke Ilham, gue pindah ke bank, gaji gue gede kerja di bank. Sampai akhirnya gue sekarang diminta bokap gue untuk bantuin, gaji gue turun, gue kayak udah nggak masalah. Mau gaji gue berapapun gue udah nggak masalah. Yang penting maksud gue kayak ya udah sekarang gue kayak udah menyadari diri gue udah jatuh mungkin ya, udah jatuh, gue udah salah jalan. Ya udah, makanya gue mencoba kayak omongan Fahmi, kayak udah let it go ya. Iya, no way back kan lu. Iya, kayak gitu sih. Kalau gue. Iya. Cuman emang apa ya? Kalau misalnya kita lihat secara general dan banyak yang menjadi masalah itu adalah itu dia berdamai. Kenapa berdamai itu menjadi suatu masalah yang sulit untuk dipecahkan dari orang? Gimana kita cara menerimanya itu yang susah. Itu sih iya kan. Tapi kan accept yourself. Kalau emang kehidupan itu begitu. Kalau gue gini Kalau gue gini. Gue dulu waktu gue kerja di bank, gue selalu berdoa sama Allah.
ya Allah, gue pengen balik kerja kayak dulu. Di berapapun gajinya. Gue selalu berdoa, nggak pernah bisa. Gue kayak udah capek. Dalam artian gini, gue bukan capek sama Allah. Gue capek sama diri gue sendiri. Iya. Gue istilahnya di sisi lain gue sadar, ini udah nggak bakalan bisa untuk gue balik kerja di LSM. Udah nggak bakalan bisa. Dan gue istilahnya, tapi dalam diri gue sendiri tuh gue tetap bersikuku, gue mau gitu. Cuman di satu sisi gue menyadar, oke, mungkin ini jalannya Allah yang kasih ke gue untuk ya udah, mungkin karena gini, gue dulu berpikir gue kayak orang yang tidak bersyukur waktu itu. Iya. Lo udah dikasih jalan sebenarnya itu udah. Gue gini, gue sadar karena kakak gue ngomong gini, gue kenapa gue bisa sadar. Kakak gue ngomong, gue dulu sebenarnya waktu lo kerja di LSM, gue dulu sebenarnya yakin lo pasti akan bisa ngebangun di situ. Cuman setelah lo pindah ke bank, gue kecewa. Iya, karena bukan diri lu lagi. Iya, gue kecewa. Kenapa lo nggak bisa sabar? Gue digituin sama kakak gue. Iya. Terus gue pernah bilang ke lo, ada baiknya lo mendengarkan apa kata mak lo. Iya. Ada baiknya, bos. Soalnya mak gue waktu gue mau cabut dari LSM, mak gue tuh ngelarang. Kecewa lah. Bukan kecewa tuh. Yang ngelarang. Ya lebih, gue nggak tahu tuh kecewa atau enggak. Mungkin nyokap lu tahu lu senang dia. Iya mungkin. Dia tahu apa yang menjadi impian lu kali. Akhirnya ya udah, gue cerita ke kakak gue bilang, iya gue kayak ngerasa sekarang gue udah salah jalan. Kakak gue cuma bilang, oh iya, kakak gue cuma bilang gini. Kan? Nah, yang enggak. Ya, sebenarnya kayak gitu juga. Sebenarnya kayak gitu juga. Cuman garis besarnya adalah, ya lo bukan salah jalan. Cuman ya lo nyesel aja kan. Iya, gue nyesel gitu. Ya udah bagus kalau nyesel, gue digituin. Gitu. Biar lo tahu. Biar gue tahu juga sebenarnya ya lo tidak segampang itu lo untuk memikirkan jalan hidup lo ke depan dengan cara ya segampang itu gitu. Akhirnya oke, ya udah gue paham. Gue mencoba untuk berdamai. Iya. Sebenarnya apa ya? Kayak begini nih sebenarnya konsepnya mirip tuh sama konsep orang putus. Gimana tuh? Ketika kita putus dengan pasangan kita, yang kita sulitkan itu adalah gimana caranya kita tuh untuk bisa berdamai. Kalau yang lalu tuh udah gitu. Jangan mengharapkan untuk bisa balik lagi. Sebenarnya kan itu kan kalau yang di tempat lu. Kalau yang lu rasakan, sebenarnya konsepnya sama. Lebih ke ya udah, kalau emang lu salah atau enggak lu benar, ya udah terima, damai dulu. Lu lebih ke self healing dulu. Gimana caranya lu bisa menemukan kebahagiaan yang menurut lu itu bahagia bagi pribadi lu sendiri. Menarik juga. Sebenarnya kan konsepnya sebenarnya mirip gitu. Nah, salahnya banyakkan orang ketika dia mendapatkan suatu bukan cobaan ya, lebih ke pilihan dan dia salah memilih. Itu dia malah mencari sesuatu yang baru gitu. Bukan, walah, gue salah memilih, ya udah coba dulu gue jalan. Lebih ke berdamai itu. Dia malah mencari hal yang baru lagi. Itu kan. Ya sebenarnya konsep damai itu enggak sesimpel itu loh. Iya, itu dia. Dijalaninnya itu dia. Berat sih emang. Itu dia. Orang negara A dengan negara B. Iya. Berdamai itu kan berarti ada yang minta apa yang beda. Iya, sama kayak tapi sebenarnya maksud gue menarik, maksud gue tuh menarik juga. Cuman mungkin ketika lo ngomongin kehidupan, ya benar kata Fahmi, tidak semudah itu. Gue baru bisa berdamai harus butuh waktu 1,5 tahun. Maksudnya kan kalau gue ngomong itu lebih ke mengkerucutkan kan? Iya, maksud gue itu bisa. Cuman benar kata Fahmi, kalau kita based on-nya adalah kehidupan lo pribadi, ya mungkin emang agak susah. Kayak gue butuh waktu 1,5 tahun untuk berdamai, untuk menerima lah intinya kalau gue lebih karena gue menerima gitu. Gue butuh waktu 1,5 tahun kalau gue ya. Iya. 1,5 tahun. Menurut. Berat ya? Iya. Berat dari episode sebelumnya. Tapi emang bagus sih. Maksud gue kan
Nggak apa-apa kita mana bercanda, nggak apa-apa kan. Maksud gue sekali-sekali kita ada dong bahas segmen kayak serius, gini ya. gitu kan. Harus ada. Menarik kan? Menarik. Apa? Dan gue akuin sih maksudnya Nanda keren dari SMA loh. Dia udah mikirin dia pengen sosiologi. gue SMA aja anjing. Lu masuk kuliah juga karena Dito kan? Enggak, seriusan. Lu kalau boleh tahu nih, gue tuh waktu SMA itu gue udah nggak mikirin kuliah di mana. Asli gue. Gue nggak mikirin itu Nan. Asli gue pengen udahlah UP lah. Paling gue jadi BD ada gue udah busuk dah gue bilang. Lucunya karena gini nggak menganggap diri gue tuh pinter atau buruk lah, generasi buruk anjing. Gue juga nggak menganggap diri gue pinter bos. Cuman gini. Untungnya bener balik lagi ke lu Nan. Emak gue yang milihin gue UB. Cuman itu. Nah kalau gue gini Ham, kan gue dulu Inten. Nah kalau di Inten itu dulu nggak apa-apa ya nyebut Inten lah ya. Inten kalau Inten kan Raden. Tempat les lah. Raden. Gitu. Nah kalau di Inten dulu tuh, kalau misalkan waktu itu lo mau milih kuliah, lo mesti konsultasi dulu sama gurunya. Nah itu gue nggak ikut. Nah lo masih konsultasi, gue datang. Nggak, gue ikut Geo teman nggak pernah ikut. Gue datang nih Den, gue datang ya kan. Gue datang, teman-teman gue konsultasi pada lama. Lama lu bentar. Lu males? Enggak, bukan malas, gue cuma gini. Terus pas lama ada kali satu anak tuh 15 menit, 20 ya 15 menit 20 menit lah. Ketika gue kagak ada 1 menit pun, gue nanya, "Kamu mau ngambil apa?" "Sosiologi, Bu." "Oh ya udah." Itu doang. Gue waktu itu bener-bener gue udah bersyukur gue mau ngambil sosiologi. Mungkin intens tuh intinya tinggi. Iya. Mintanya apa? Harapan fakultas-fakultas. Ya gue nggak tahu ya. Sampai gue akhirnya bingung sendiri. Kok teman-teman gue pada lama konsultasi, kenapa kagak ada 1 menit nih? Sih kagak ada 1 menit. Iya, gue waktu SMA tuh gue ikut salah satu perusahaan jasa itu tuh di itu. Dan gue nggak pernah masuk maksudnya. Dan akhirnya pas gue keterima di salah satu univ ternama, gue disuruh ke sana buat foto. Buat itu anjing. Iya gue bilang, gue langsung marah-marah kan. Nah, gue nggak pernah ikut kelas, kenapa gue foto gitu? Apa biar bagus aja tempat gue. Sampai gue SMPTN kan 2 pilihan. Itu gue ngambil 2 sosiologi. Di beda. Gue Iya. pilihan pertama gue dulu Gajah Mada sosiologi, pilihan kedua Brawijaya sosiologi. Gue HI yang terpaksa gue. Kan lu udah tahu itu nggak semua orang bisa kayak lu. Iya, SMA apa yang pengen lu itu. Walaupun waktu gue mau ngambil sosiologi banyak dikata-katain orang, lo mau jadi apaan? Sosiologi mau jadi dosen? Gue bodo amat. Tapi setidaknya lu tahu ya. Lu harus kayak gitu juga. Tahu orang tuh kalau dalam masalah hidup tuh ya bodo amat. Ya itu mungkin sih ya. Juga harus gue lu. Iya. Cuman masalahnya fase SMA sama sekarang beda, Bos. Dari SMA dia udah bagus. SMA gak mikirin duit. Iya gak sih? Iya. Karena mikirin cuan juga. SMA yang penting PT. Cuman emang apa ya, kalau misalkan lo nanya kenapa gue mau ngambil sosiologi, gue cuma mikir masyarakat tuh unik, Bos. Orang tuh unik, Bos. Iya. Ranah ilmu di situ memang itu unik. Maksud gue hukum kayak gitu-gitu. Gue selalu kayak gue dulu, kenapa gue juga berpikir ngambil sosiologi, gue ngeliat isu-isu di TV, gue justru membalikan lagi. Dalam artian gini, misalkan lah udah punya pemikiran yang kritis lah. Gue udah punya pemikiran kritis waktu itu. Kayak misalkan dulu waktu zaman SMA tuh ada program-program di TV yang menayangkan kemiskinan orang. Lo tahu kan? Salah satunya adalah gitu kan? Ya. Lu ditinjau dari sosiologi. Gue mikir gini waktu itu. Kalau di TV lo nangis, Blay. Dia cerita nangis bla 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 bla. Apakah nanti kalau misalkan udah di TV dia bakalan ketawa? Pasti ketawa kan? Iyalah. Itu yang gue pikirin waktu itu. Sesimpel itu, Ham. Dan itu bagi gue tuh unik. Sebenarnya apa yang digambarkan di TV itu semu bagi gue. Itu semu gitu loh. Waktu itu gue mikirnya gitu. Terus akhirnya gue waktu itu gue masih senang baca macam-macam. Ya akhirnya gue senang dengan apa ya, dengan kemasyarakatan gitu. Sampai akhirnya gue masuk sosiologi, gue datang ke desa-desa, gue ngeliat secara nyata bagaimana kehidupan orang di sana, bagaimana kemajemukannya. Akhirnya gue cinta. Lebih tepatnya gue cinta sama desa. Nggak tahu kenapa, soalnya gue mikir desa tuh jarang nggak kayak di kota kan. Satu itu. Kedua, kemajemukan di desa tuh
menarik bagi gue. Ya, ngerti. Menarik bagi gue. Ngerti, ada. Dan gue waktu kuliah cuman melihat kemajemukan masyarakat orang Jawa doang. Iya, dan itu juga kebanyakan ke Bytex kan. Bytex. Terus pas gue kerja di LSM, gue lebih lihat lagi, gue lebih ngelihat orang-orang Lombok. Ya, ARL. Gue ngelihat orang-orang Kalimantan. Iya. Beda banget Mi. Beda banget. Terus masalah-masalahnya juga ternyata ada yang beda, ada yang sama. Itu menarik. Orang pantai kan beda. Nah itu. Dan makanya kenapa akhirnya gue pengen buat kayak gitulah. Ya sama kayak gue sebenarnya. Awalnya gue masuk HI itu bener-bener, gue inget gue masuk salah satu matkul perpol waktu. Siapa yang gak suka politik? Saya. Gue keluar. Bener-bener gue keluar. Dan ketika gue dapet satu dosen yang menurut gue emang ya omongannya nyakitin ya. Cuman nih orang pintar nih, gue tahu nih omongannya nih. Ini orang pintar dan dia nganggap kalau hubungan internasional tuh nggak cuma ngomongin soal hukum, dia ngomongin soal budaya. Justru kalau misalnya kamu pikirin ya, HI itu justru di atas dari fakultas jurusan lain di FISIP. Karena kita ngomongin sosiologi, kita ngomongin psikologi, kita ngomongin soal hukum, kita ngomongin soal ekonomi. Iya itu ya. Itu kamu bisa bangga dengan hal itu karena lu untuk sekelas kalian tuh untuk orang-orang yang pintar yang bisa masuk HI. Karena kalian ngambil semuanya dan itu dan gue di situ baru nemuin, gue senangnya di budaya nih. Budaya apaan? Supporter gitu. Kenapa supporter? Iya, supporter itu sama kayak masyarakat, unik. Media memframing mereka menjadi seorang yang rusuh. Padahal enggak gitu loh. Mereka tuh cuma karena cinta sama itu. Apapun dibela-belain. Idealisme seperti lo dan gue itu nggak punya harga di Indonesia. Itu cuman gue kepinginannya emang gue pengennya gue bikin media soal ituan, pandit lah ibaratnya. Gue cukup sekian dan terima kasih. Bukan ngefans tapi gue cukup suka sama video-video Watchdog dan sebenarnya gue mau seperti itu. Kok nyetrum sih? Tempel. Watchdog dengan jujurnya dia menceritakan kemajuan orang dalam visual. Tapi itu ya emang susah untuk diterima orang. Tapi ya balik lagi itu emang idealismenya si Dandi. Gitu. Tapi ya kalau mau lihat bagaimana apa yang gue mau, nonton Watchdog. Dan ya itu tonton anak FISIP kayaknya. Iya, mau nggak mau itu. Yang tahu film Sexy Killers tau kan? Nah udah kayak gitu. Bukan Sexy Killer yang tahun 90 ya. Itu kan ada tuh yang bokep tuh. Bukan bos. Kan itu gue juga nonton soalnya. Ya gitu sih menurut gue. Gak tau kalau Ibu Denisa ada tambahan. Tambahan ya. Balik lagi sih gimana versi kita masing-masing untuk menerima fase itu dengan caranya yang terbaik yang pasti dan tidak bisa disamaratakan. Lo harus kayak gini ya nggak bisa dipaksain. Balik lagi ke diri kita sesiap apa menerima fase terendah kita. Itu sih menurut gue. Karena ya dibilang sulit ya sulit buat kayak gue bisa nerima fase yang benar-benar buat gue itu berat banget tuh setelah setahun berjalan gitu. Lama kan? Lama sangat. Mau nggak mau harus accept gitu. Tapi nggak tahu seberapa lama kita nggak bisa ngedeadline diri kita sendiri. Dan bagaimana caranya? Iya. Nah itu dia ya berjalan aja gitu. Oke. Tadi kalau ya maksud gue sama aja emang ya kebanyakan orang mungkin akan lebih milih untuk berdamai menurut gue ya. Akhirnya berdamai. Tapi nggak karena berdamai juga ada yang mengalihkan. Bisa jadi. Cari kesenangan lain. Menurut gue bukan berdamai. Dan itu enggak hidup berdampingan. Kalau menurut gue COVID ya. Karena kalau berdamai kan logikanya ya kalau lo berdamai kan pihak satunya kan menyerahkan diri dong. Udah gue damai deh, gue ngasih bendera putih gitu kan. Itu menyerah bukan damai. Enggak, tapi kan sama aja terus lu salaman dong. Itu konsep berdamai menurut dia kan. Konsep berdamai menurut gue gitu. Kalau menurut gue sih bukan berdamai ya, lebih tepatnya kita hidup berdampingan sih. Jadi menselaraskan apa yang ada sama yang realita yang kita jalanin sama yang
apa yang kita mau gitu. Jadi Ya lo mengikuti sistem masyarakat aja kan. iya, jadi menyelaraskan aja sih kalau menurut gue. Pasti bakalan ada gitu, ada judgement. Ada pendampingan nih Bos. Nggak apa-apa. Yakut makjut. Tapi menurut gue emang berdamai solusi terbaik daripada mengalihkan ke suatu hal gitu loh. Iya, karena maksud gue kalau misalkan lo memikirkan terus-terusan quarter life crisis, jatuhnya ntar kayak gue juga, lo akan capek sendiri bagi gue. Dan makin kecewa sama diri sendiri, tau gak sih? Iya. Kalau kayak gitu ya gak sih? Maksudnya Salah. Karena iya, lo nggak bisa mencapai apa yang lo mau. nah itu dia. Gitu. Jadi makin nyalahin diri sendiri kan juga nggak bagus gitu. Walaupun nggak melingkup itu aja, kita juga harus melihat sisi yang lainnya gitu. Dan itu dan itu banyak banget loh, maksudnya banyak banget kasus yang dimana dia tuh nggak bisa menerima hal itu, jadi dia Bundir. Iya, dia desperate enggak, gitu loh. desperate dan alihnya Fokus gitu ya jadi. Ekstrim ya. ekstrimnya bundir, cuman lebih ke kualitas hidupnya jadi buruk. Ngomong-ngomong bundir itu bisa dibahas dengan sisi sosiologi loh. Iya dong, itu juga ya itu banyak itu lah. ada teorinya loh. Banyak lah itu. Maksudnya kan dengan manusia itu sebenarnya orang yang manusia itu kompleks, cuman satu, mereka tuh mereka tuh nggak bakal menemukan kepuasan. Nah, nggak ada puasnya. Maksudnya gini, ketika lu jadi atasan, pengen lagi. Balik lagi konsep. Bagaimana kalau filsafat? Kayak filsafat tuh seru loh. Filsafat tuh nyempet sosiologi juga loh masalahnya. Filsafat kemana-mana. Filsafat itu malah sebenarnya fundamental dari Iya, filsafat tuh Itu ilmu. itu ibunya ilmu pengetahuan, Bos. itu Mother Earth itu. Ya ada pandangannya kayak gitu. Cuma ada pandangan filsafat menurut siapa gitu. Sebenarnya gini simpel, kalau lu bahagia, lu nggak butuh apapun. Nah. Butuh duit pun nggak butuh sebenarnya. Karena sebenarnya manusia ada teorinya itu, manusia itu sebenarnya bukan mencari kebahagiaan, tapi menghindari penderitaan, cuy. Karena gini, kalau di sosiologi kita ada di dalam namanya grand design, narasi besar. Ibaratnya semua orang tuh butuh kerja lo untuk apa? Dapat duit untuk apa? Untuk hidup. Sebenarnya itu kan framingnya, makanya itu kan grand design ya, Mi. Iya. Kalau di sosiologi itu grand design-nya adalah itu. Emang kapitalis. Narasi besarnya adalah itu. Kayak sesimpel kita ngomongin kenapa lo lapar, kenapa lo makan? Ya karena gue lapar. Kenapa lo lapar? Ya karena gue butuh makan. Itu grand design gitu loh. Itu narasi besar yang terframing di pikiran orang, dan memang bukan pikiran orang doang, kita sudah di framing oleh sistem yang ada seperti itu. Ya entah siapapun yang membuat sistem itulah, itu bangsat emang. Kapitalis lah. Ya itulah ya. Itu yang membesar-besar. Akhirnya itu menciptakan framing. Itu menciptakan framing. Kalau misalkan kita ngebahasnya dari segi filsafat, sama gua bahas sosiologi juga. Gitu. Akhirnya kita terperangkap di situ. Kalau misalkan terjebak, ya terjebak. Dan itu juga maksudnya kayak gini lah. Kenapa manusia itu sebagai manusia unik? Itu sebenarnya konsepnya ada di HI juga. Paradox of plenty. Ketika lu terlalu banyak informasi jadi lu bingung. Oh iya. Kayak gini. bikin keraguan. Bikin keraguan. Misalnya kayak gue udah bahagia nih, gue dapat kerjaan. Ketika kita ngeliat lagi teman kita yang dapat kerjaan lebih banyak, aduh gue pengen juga kayak gini. Itu yang bikin kita jadi ragu. Itulah Paradox of plenty. Paradox of plenty. Ya makanya justru itu semua berangkat dari sistem yang sudah tercipta dan kita mengamini itu. Gitu akhirnya ya. Dan intinya berdamai. Mungkin quarter life crisis juga terjadi karena itu. Bisa jadi. Ya kan, quarter life crisis karena kita sudah, karena sistem kemasyarakatan sudah dibangun seperti itu, dan kita sepakat dengan itu. Ya akhirnya terjadi seperti itu. Akhirnya apa yang lo mau juga terbentur dengan juga hal-hal lain. Ya akhirnya mungkin jadilah quarter life crisis, I don't know. Tapi emang kalau misal kita bisa simpulkan, emang rata-rata dari kita emang setuju untuk berdamai. Gitu, Berdamai. Dan lanjut ke kehidupan selanjutnya. Dan untuk caranya berdamai dan menerima hal itu menurut pribadi kalian, gimana caranya bisa menemukan peace atau damai itu sendiri. Oke, thank you. Oke dah. Itu closing statementnya dari Lam. Oke, kita tepuk tangan. Thank you guys. Udah
1 jam 21 menit kita closing. Oke. Gue perlu ingetin lagi, ini semua kita podcast itu cuman based on opinion kita doang. Kita maksud gue ini kan kalau dari yang gue baca, kalau quarter life crisis itu kan dari sisi psikologis. Mungkin nantinya ada orang-orang dari yang kuliah psikologi atau misalnya psikolog yang bisa menjelaskan, kita cukup senang juga. Datang Kita dong, juga datang bisa dong. dengerin. Atau mungkin ada psikolog atau orang-orang lulusan psikologi yang mau membicarakan lagi quarter life crisis juga, kita juga oke, bisa kontak. Karena aku atau banyak banget itu pertanyaan. bisa. Mungkin gitu. Oke. Jangan lupa follow Instagramnya Teman teman Satu satu Komplek. komplek. Satunya pakai angka. Sama jangan lupa juga di follow Spotify-nya dong, ya kan. Dengerin. Didengerin juga, ya kan. Ya mau yang topik serius, mau topik yang bercanda, didengerin juga. Gitu. Oke, kita closing. Oke. Silakan Fahmi closing. Dadah. Gue gak bisa closing. Dadah.